Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Maximus Genewa alias Acok dalam Tribun Podcast pada sudah malam ya, sudah malam hari ini. Iya, malam hari ini tanggal 1 Desember 2022. Nah, saya ingin mengangkat perbincangan tema peningkatan ketahanan pangan melalui peran sektor perikanan pesisir skala kecil di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, bersama saya sudah hadir Ibu Elvira Kato. Selamat Ibu sore. Elvira. Halo. Ya, beliau adalah Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Ya, juga Bapak Stefanus Sampe. Ya. Beliau adalah Koordinator Forum Tenaga Ahli Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Utara. Selamat malam. Iya. Nah, dari seberang ada juga bergabung Bapak Erwin Dwiyana. Halo Pak Erwin, bisa dengar suaranya? Halo, Iya. halo, selamat malam, Mas Acok, Tribuners, Pak Erwin ini adalah Pak Direktur Stefanus, Pemasaran pada Direktorat dan juga Jenderal Elvira. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, saya pertama-tama bertanya kepada Pak Erwin. Nah, Pak Erwin, baru-baru saja kita tanggal 21 November ya, itu ada Hari Ikan Nasional. Ini sudah tahun yang ke-9. Nah, bisa diceritakan mungkin sejarah awal kenapa harus ada Hari Ikan Nasional ini? Ya, baik, terima kasih Mas Acok. Jadi yang kita tahu bahwa kita sepakat bahwa pada sumber daya ikan kita ini kan melimpah ya. Kemudian juga beberapa potensi tidak hanya di laut dan juga di perairan umum juga bervariasi ikan, dan oleh karenanya pada sekitar tahun 97 ataupun mungkin 99 ya, kemudian kan ada kementerian ataupun departemen eksplorasi dan itu cikal bakal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dengan semangat bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk bisa meningkatkan produksi, dan tentunya dengan produksi ini kan perlu juga penyerapan di masyarakat ataupun serapan pasar. Karena yang kita tahu untuk serapan pasar ini kan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, baik itu di daerah dan sampai ke nasional. Oleh karenanya kemudian kan ada di tahun 2004 itu kita semacam launching gerakan memasyarakatkan makan ikan, dan tentunya gerakan ini kan tidak hanya ataupun perlu didukung dengan bagaimana ada suatu hari atau momentum yang bisa sama-sama mengingatkan kepada kita semua, menyadarkan kepada kita semua terkait dengan pertama adalah sumber daya ikan yang kita miliki melimpah, dan kedua bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya ikan ini untuk ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karenanya pada tahun 2014 keluarlah Kepres ataupun keputusan Presiden nomor 3 tahun 2014 yang menetapkan bahwa Hari Ikan Nasional itu diselenggarakan pada setiap tanggal 21 November. Demikian nih Pak Mas Acok dan teman-teman. Oke, saya teringat ini Pak Erwin, karena Pak Erwin bilang potensi kelautan kita besar, laut kita luas ya, perikanannya luas. Tapi saya malah teringat ada
ada mungkin kutipan dari Bang Usil Kompas ini, memang sempat menyebut bahwa potensi perikanan kelautan kita luas, tapi sayang dianggurin. Nah, bagaimana mungkin dari pihak KKP mengimplementasikan tujuan itu ke daerah-daerah kita supaya laut kita ini tidak dianggurin? Ya, tentunya yang kaitan dengan bagaimana ikan ataupun mungkin laut kita ini tidak dianggurin, makanya kemudian kita memang kembali mengingatkan dua hal tadi yang ada 2 poin kaitan dengan sumber daya ikan, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan ini atau ikan ini menjadi sumber ketahanan pangan dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Kemudian kan ada program prioritas yang saat ini di launching ataupun mungkin berkali-kali disampaikan oleh pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh Bapak Menteri. Ada 5 program prioritas, di mana di situ ada kaitannya kita bisa memanfaatkan, pertama adalah mendorong untuk pemanfaatan ikan ini melalui penangkapan ikan terukur. Artinya di mana penangkapan ini diberi kesempatan kepada tidak hanya mungkin industri perikanan, baik itu nanti akan diolah kemudian juga akan diekspor, tetapi juga nanti akan diberikan kepada masyarakat nelayan untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada ini melalui pemberian kuota. Dan tentunya pemberian kuota ini kan untuk bisa mengatur bahwa ikan ini tidak diambil seluruhnya, dan tentunya kita ketahui bahwa terus didorong untuk bisa kita sustainable ataupun keberlanjutan di dalam kegiatan produksinya, tetapi juga kita berpikir untuk bisa keberlanjutan bahwa sumber daya ikan ini tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya masuk di perikanan tangkap kaitan dengan penguatan ataupun kebijakan di peningkatan penangkapan terukur, tetapi juga mendorong budidaya yang tentunya punya potensi besar juga di kita, baik itu di perairan darat dan juga di pesisir. Dan kita tahu bahwa dari gambaran di dunia itu kan cenderung untuk penangkapan itu produksinya stagnan, dan budidaya akan menjadi bagian yang bisa didorong atau dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan ataupun gizi nasional. Nah, kaitan dengan budidaya ini dikembangkanlah kemudian budidaya di perairan umum, di perairan pesisir, kemudian di perairan darat, dan tentunya dengan mengedepankan kearifan lokal. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan ikan-ikan asli Indonesia atau endemik Indonesia untuk bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Demikian. Ya, oke. Terima kasih Pak Erwin. Saya ke Ibu Ira. Melihat, mendengar tadi penjelasan dari Pak Erwin tentang tujuan Hari Perikanan, Harkanas ini. Nah, implementasi kita di daerah itu sejauh ini bagaimana? Apa mungkin bisa dijelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi daerah? Ya, baik Pak Aco. Di Sulawesi Utara terkait dengan ketahanan pangan, kita tahu bahwa sumber pangan itu dari nabati dan hewani. Nah, untuk sumber perikanan ini Sulawesi Utara itu sangat kaya karena kita tahu bahwa Sulawesi Utara memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berada di wilayah perikanan itu di
wilayah perikanan 716 dan 715, dan memang sangat berpotensi sekali untuk sumber daya ikan. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi bagaimana kita mempergunakan potensi ini, itu tantangan kita bagaimana kita lihat dari 4 pilar untuk ketahanan pangan itu sendiri. Yaitu pertama, dari pilar pertama yaitu aspek ketersediaan. Itu menjadi tantangan terberat kita, sebagaimana yang Pak Direktur tadi sampaikan, bagaimana sustainability-nya kita jaga supaya ketersediaan potensi perikanan itu tetap ada, baik dari perikanan tangkap maupun dari perikanan budidaya tadi. Kemudian yang kedua adalah dari pilar kedua, yaitu aspek keterjangkauan. Jadi bagaimana kita tertantang untuk betul-betul pangan dari sumber perikanan ini bisa dinikmati oleh semua wilayah, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga di situ kita punya tantangan bagaimana menyediakan infrastruktur penunjang supaya sumber daya ini bisa dijangkau oleh semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian yang ketiga, dari sisi pilar pemanfaatan. Nah, di sini juga yang menjadi tantangan kita ketika keragaman daripada pangan itu, apalagi kita orang Manado itu lebih banyak ke karbohidrat, sehingga itu yang menjadi tantangan kita bagaimana diversifikasi sumber pangan bagi masyarakat dan betul-betul itu mempunyai nutrisi yang lengkap dan memadai, cukup untuk kesehatan daripada manusia. Kemudian yang keempat itu tantangan dari pilar kelembagaan. Bagaimana kita mau mengajak semua stakeholders dari pemerintah, dari masyarakat, dari private sector, dari akademisi, bahkan dari organisasi-organisasi non-government, NGO, untuk turut bersama-sama kita mempersiapkan dan kita menjalankan dan mensukseskan ketahanan pangan khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini. Mungkin itu yang menjadi tantangan kita. Kira-kira program apa saja yang bisa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga 4 pilar itu? Mungkin saya menyoroti mungkin yang pilar pertama soal ketersediaan itu, karena tantangannya mungkin kapasitas dari nelayan ataupun dari itu juga mungkin cukup terbatas. Seperti nelayan harus pakai bom lah atau gimana, kemudian dari perusahaan ada juga pakai alat tangkap yang merusak. Gimana Ibu? Ya, program-program apa yang bisa? Baik Pak Aco, jadi dalam pembangunan Sulawesi Utara kita punya RPJMD, punya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 untuk RPJMD 2021-2026. Kita punya visi besar bagaimana mewujudkan Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik. Dan untuk mencapai visi itu kita punya 5 misi. Nah, yang terkait dengan apa yang menjadi fokus pembicaraan kita adalah misi yang kedua, bagaimana kita mau penguatan ekonomi yang bertumpu pada infrastruktur pertanian, perikanan, dan pariwisata dan jasa. Dari misi ini itu di breakdown dalam tujuan dan arah kebijakan. Nah, yang terkait dengan penanganan ketersediaan ketahanan pangan di sektor perikanan ini itu kita breakdown ke dalam program-program kegiatan yang ada pada organisasi perangkat daerah yang menangani, misalnya dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Mereka memiliki program bagaimana pengelolaan sumber daya pesisir, bagaimana mengkonservnya, bagaimana juga melatih petani agar supaya betul-betul mereka dapat mengaplikasikan alat tangkap, cara tangkap yang lestari, yang tidak
merusak sumber daya, agar supaya sumber daya ini betul-betul sustain, bisa dirasakan generasi dari generasi ke generasi yang lain. Kemudian juga itu dari sisi pengaturan ruang supaya jelas di mana yang perlu kita memanfaatkan, mana yang perlu kita conserve. Kemudian bagaimana juga kita menata secara struktur, misalnya penanaman mangrove untuk supaya tempat ikan itu dia berkembang biak itu ada tempatnya dan itu diatur dengan baik di dalam sistem untuk pengawasan sumber daya pesisir dan laut. Itu yang ada di Dinas Perikanan Kelautan. Kemudian juga dari sisi misalnya untuk lingkungan hidup ada program yang mendukung itu untuk betul-betul menjaga mutu kualitas air laut supaya betul-betul itu tidak merusak potensi sumber daya perikanan yang ada di dalamnya. Kemudian dari sisi infrastruktur juga dari KPU-an dan penataan ruang juga itu ada untuk struktur mencegah abrasi pantai dan seterusnya, dan itu dilakukan secara holistik, secara terintegrasi semua perangkat-perangkat daerah melalui program-program sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar supaya betul-betul ketersediaan sumber daya perikanan ini dapat tersedia. Dan memang kalau kita lihat dari konsumsi ikan yang ada di Sulawesi Utara itu sudah tinggi, Pak Aco. Kita sudah ada, kalau tidak salah sudah ada di 76, sekian kilogram per kapita per tahun. Jadi untuk konsumsi sumber daya ikan di Sulawesi Utara sudah cukup tinggi, sudah sangat baik di atas rata-rata nasional. Dan ini yang menjadi salah satu indikator bahwa ada effort yang baik, ada strategi, ada kebijakan yang baik dalam rangka kita menjaga pilar ketersediaan dari sektor perikanan ini. Ya. Saya ke Pak Stefanus sampai. Mungkin ada usulan-usulan atau masukan-masukan yang diberikan oleh forum koordinasi penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi untuk dapat diwujudkan untuk ketahanan pangan Sulawesi Utara ini. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan draft pangan dan gizi ini, dan memang banyak masukan dari stakeholder, dari forum juga waktu itu. Dan yang paling menarik itu salah satu masukan itu dari satu LSM yang dia mengkritik waktu itu penyusunan draft pangan dan gizi ini sebaiknya tidak terlalu mainland, dalam arti terlalu daratan, berorientasi daratan, tetapi juga harus memuat itu harus terestrial, jadi memuat juga masalah-masalah atau urusan-urusan di laut, misalnya bagaimana tentang produksi ikan dan sebagainya. Nah, itu masukan yang bagus sekali bagi kami dalam penyusunan draft ini, dan ini sudah kami masukkan juga dalam dokumen RAD Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi ini. Dan kalau dilihat di situ juga ada baik dalam target, di situ juga kita sudah menetapkan target-target di bidang produksi perikanan itu berapa untuk misalnya per tahun dari 2023 sampai dengan 2026 sesuai dengan RPJMD tentunya. Target-target berapa misalnya produksi perikanan di Sulawesi Utara. Baru kemudian tentang konsumsi ikan. Nah, ini penting juga. Tadi Ibu Kabid Fira sudah menyinggung, karena konsumsi kita memang terlalu berfokus pada karbohidrat. Jadi memang terlalu tidak beragam kalau itu. Jadi untuk itu makanya ada standar di sini, kita juga membuat target itu bagaimana kita mau meningkatkan itu konsumsi ikan setiap orang per tahun per kapita. Jadi kalau misalnya 2023 itu ditargetkan 67,5 kg per kapita per tahun,
Nah itu kemudian tahun berikutnya itu diusahakan untuk meningkat sampai dengan tahun 2026. Nah ini juga untuk menjawab tadi bahwa konsumsi pangan masyarakat kita itu masih terlalu berorientasi pada karbohidrat, pada makanan-makanan karbohidrat ya seperti nasi, ubi dan sebagainya. Nah ini perlu dipacu supaya juga konsumsi ikan juga itu bisa naik, supaya itu juga bisa mempengaruhi itu gizi masyarakat di situ. Nah kemudian ada juga program-program kalau tadi itu mau ditambahkan juga izin Ibu Ira. Itu juga kita memuat program ada gemar makan ikan. Ada program gemar makan kampanye. Jadi itu berupa kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah, itu juga melibatkan dinas pendidikan, kemudian ada dinas infokom juga dan berbagai stakeholder di situ, bukan cuma pemerintah tapi juga LSM yang itu juga ada dari badan-badan swasta seperti perusahaan-perusahaan untuk terlibat di dalam kampanye gemar makan ikan itu. Jadi dokumen RAD ini juga memuat unsur-unsur itu. Jadi sesuai dengan masukan tadi, kita juga memuat unsur-unsur terestrial di situ. Pendekatan terestrial itu ke lautan. Pendekatan bukan cuma terestrial tapi juga pendekatan ke lautan di situ. Jadi kita berorientasi itu karena daerah kita ini juga memang terbagi atas dua, yaitu daerah mainland dan daerah islands. Jadi memang perlu ini draft atau dokumen RAD ini juga memuat unsur-unsur perikanan seperti itu. Kira-kira begitu. Ya, memang saya juga teringat Ibu Ira tadi bilang konsumsi perikanan tadi 67,28 Ya. kilogram per kapita per tahun. Nah, kalau dibanding mungkin tantangan saya memang teringat lagi dengan kondisi yang dihadapi sulit itu, angka stuntingnya itu termasuk ya boleh lah dia 21, itu gimana kan seharusnya konsumsi ikan dengan baik, seharusnya angka juga stunting menurun. Bagaimana bisa dijelaskan itu? Baik Pak Aco, untuk korelasi antara konsumsi ikan yang sudah sebenarnya baik di 67,28 kg per kapita per tahun untuk Sulawesi Utara capaiannya, tetapi angka stunting kita juga tidak terlalu baik ya. Ada di angka 21,6 walaupun memang angka ini sebenarnya juga masih di bawah nasional. Dan ketika ada penelusuran yang lebih dalam terkait dengan penanganan stunting di Sulawesi Utara, ternyata kalau untuk Sulawesi Utara penanganan stunting ini lebih besar akibatnya bukan dari sisi nutrisi atau gizi, tetapi dari pola asuh. Itu untuk beberapa temuan yang khusus untuk di Sulawesi Utara. Jadi ternyata untuk stunting di Sulawesi Utara itu bukan karena kekurangan gizi, tetapi dari pola asuh. Jadi itu mungkin yang sehingga kelihatannya tidak sejalan ya. Sudah konsumsi ikannya sudah baik, tapi masih ada prevalensi angka stunting di 21,6%. Tapi ini kita sudah mencoba melihat dan sudah ada aksi-aksi konvergensi untuk kita lebih mempercepat untuk penurunan angka stunting di Sulawesi Utara. Terkait perikanan tangkap kita, Ibu Elvira, bagaimana mungkin ada program yang lebih lebih dalam untuk meningkatkan ini? Untuk perikanan tangkap kita membantu ya sekaligus juga membantu nelayan-nelayan kecil. Iya, betul sekali. Jadi untuk program pemerintah dalam rangka meningkatkan perikanan tangkap
lebih khusus lagi untuk skala kecil untuk nelayan pesisir itu memang ada beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah. Terlebih kalau sekarang ini kan terobosan dari Bapak Gubernur kita kan ada gerakan yang sangat terkenal saat ini, yaitu gerakan Mari Coba Kobong. Ini bukan berarti kobong cuma kebun yang tadi Pak Mener sampai bilang cuman yang di daratan, tapi ini juga termasuk dengan perairan. Artinya pemerintah mengajak supaya semua masyarakat nelayan, masyarakat petani untuk tidak meninggalkan kegiatan pertaniannya maupun perikanannya, dengan memberikan beberapa stimulan untuk masyarakat nelayan dan petani. Contohnya untuk nelayan ada asuransi nelayan, kemudian kalau untuk petani ada asuransi untuk petani, padi sawah, dan untuk peternak sapi. Kemudian juga ada bantuan-bantuan sarana produksi untuk nelayan. Jadi bantuan untuk alat tangkap, kemudian juga dengan beberapa teknologi yang boleh diperkenalkan kepada masyarakat di pesisir, juga dengan bantuan untuk pengelolaan perah. Ada ada pendingin ya, untuk box-box pendingin yang dipersiapkan agar supaya kualitas daripada hasil tangkapannya juga itu masih baik untuk digunakan di pasar. Itu yang program dari pemerintah dalam rangka mendukung produksi tangkap daripada nelayan, lebih khusus yang skala kecil. Saya kembali ke Pak Stefanus. Mungkin mungkin ada beberapa mungkin usulan yang bisa diberikan dari forum terkait peningkatan gizi ketahanan pangan, karena Gubernur juga berapa kali memang menekankan bukan cuma ketahanan pangan tapi juga kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Ya, betul sekali. Masukan-masukan dari forum seperti bagaimana? Ya, untuk pembangunan ketahanan pangan itu, misalnya kalau di draft ini kita muat berapa kegiatan. Kalau di bidang di darat itu misalnya penyediaan lumbung padi, lumbung beras, itu pembangunan beras itu untuk daerah-daerah daratan. Tapi untuk daerah-daerah misalnya perairan itu itu ada berapa kegiatan sebenarnya untuk mendukung ketahanan pangan. Seperti misalnya pembangunan storage atau kemudian peningkatan stabilitas. Nah, ini juga kita untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Karena ya itu kalau kita melihat itu sehari-hari sekarang saat ini harga ikan itu sudah mulai naik sedikit. Jadi nah ini juga tantangan bagi masyarakat, karena kalau mereka bandingkan misalnya mau beli ikan dengan beli daging itu sepertinya lebih murah itu membeli daging dibanding dengan beli ikan. Karena di pasar itu juga kalau contohnya misalnya kita masuk restoran itu lebih mahal kalau kita mau beli ikan. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga, makanya itu di dokumen ini juga kita menyediakan suatu kegiatan, aktivitas atau subkegiatan untuk bagaimana menjaga ini harga ikan ini tidak kemudian terlalu fluktuasi yang kemudian merugikan, bukan cuma merugikan nelayan tapi juga merugikan masyarakat yang kemudian mengkonsumsi, karena masyarakat dalam arti masyarakat tidak mampu lagi untuk misalnya membeli ikan. Karena di pasaran juga kalau kita melihat berapa ikan itu cenderung untuk dijual dengan harga mahal, mungkin karena banyak yang mau diekspor atau apa. Jadi akhirnya masyarakat itu kemudian beralih konsumsi karena itu. Jadi ada ikan-ikan tertentu yang memang sih ada ikan-ikan tertentu yang ya bisa diitu oleh masyarakat. Tapi kemudian kalau misalnya hanya dikonsumsi ikan-ikan demikian, ya memang akan sulit juga. Jadi penting itu ada satu kegiatan juga dari pemerintah
provinsi untuk misalnya menjaga stabilitas uh, pasokan ikan dan juga harga ikan di pasaran. Nah itu mungkin yang bisa itu kemudian bagaimana juga kegiatan pengembangan sistem logistik pangan khususnya ikan. Nah ini perlu dibangun supaya memang untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan cuma kita bangun sistem logistik pangan hasil dari darat, tetapi juga bagaimana membangun sistem logistik pangan dari laut, dari lautan. Jadi itu yang kita masukkan di dalam dalam RAD pangan dan gizi ini. Kira-kira begitu. Iya. Saya ke Ibu Ira. Baru saja mungkin Bapak Sulut dapat Bappenas Award. Oh ya, Nah, betul sekali. Itu bisa dijelaskan ini penghargaan atas program apa atau gimana? Oke, baik Pak Haco. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena dalam Sundam ya, Scaling Up Nutrition Annual Meeting kemarin baru berlangsung minggu lalu ya di Jakarta, Sulawesi Utara itu mendapat award. Jadi mendapat award itu untuk penyusunan RAD pangan dan gizi. Jadi dari penilaian pusat, tim penyusunan RAD nasional, dari tim koordinasi RAD nasional, mereka melihat bahwa dalam proses penyusunan RAD pangan dan gizi Sulawesi Utara, yang forum tenaga ahlinya, koordinatornya Pak Stefanus Tampe, PhD, dalam proses bagaimana kita mengajak dan memberikan kesempatan kepada pihak di luar pemerintah untuk turut serta dalam proses penyusunan RAD pangan dan gizi ini. Jadi itu yang bagaimana kita melibatkan pihak-pihak stakeholders non pemerintah dalam proses penyusunan RAD pangan dan gizi. Itu yang dilihat dari tim koordinasi RAD nasional, pangan dan gizi nasional, sehingga Sulawesi Utara menerima penghargaan untuk Bappenas Award di tahun 2022 ini. Mungkin itu Pak. Ya. Oke. Pak John. Saya ke Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Ya, Nah, ada yang mungkin mengkhawatirkan atau agak mencemaskan juga ketika Bapak Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun depan itu kondisinya gelap, ada tantangan, tapi potensi kita ternyata cukup bagus, perikanan bagus seperti yang dibilang itu, kemudian juga mungkin pangan dari darat juga bagus. Nah, bagaimana mungkin dari kementerian melihat tantangan ke depan ini, tantangan 2023 ini untuk diwujudkan saat nanti itu, gimana Pak? ya baik Mas Aco. Jadi kalau mungkin kita mengikuti forum di G20 di Bali pada saat itu, Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ancaman terbesar itu adalah krisis pangan dan energi yang tentunya kita perlu menjadi diperhatikan oleh kita, karena di Organisasi Pangan Dunia pun memprediksi tahun 2023 ada peningkatan kerawanan pangan yang akut secara global. Nah, tadi mungkin disampaikan oleh Pak Stefanus bahwa betul, jadi kita mungkin tidak hanya melihat ke mungkin mainland ataupun mungkin ke daratan, tetapi ada potensi lain yang bisa kita dorong untuk bisa memenuhi ketahanan pangan, kemudian ketahanan gizi dan juga kedaulatan pangan tentunya. Tantangan ke depan yang sudah pasti bahwa kita punya
permasalahan gizi nasional yang harus ditangani bersama, kaitan dengan stunting yang tadi mungkin sudah diulas oleh Ibu Elvira, bahwa stunting ini kan sebenarnya kalau kita pelajari itu kan tidak hanya fisik, artinya tinggi badan kemudian di overlaykan dengan umur anak balita, tetapi yang paling penting adalah bahwa anak stunting itu sudah pasti bahwa perkembangan otaknya terganggu. Nah, ini poin ini yang mungkin perlu juga di rencana aksi baik itu nasional dan daerah juga perlu dicermati bahwa mungkin usia ataupun umur ataupun kaitan dengan tinggi badan itu fisik ya, tetapi ketika kita bicara sumber daya ataupun sumber SDM kita yang berkualitas ataupun akan menjadi generasi emas di tahun 2045 kan didukung oleh kemampuan dari kecerdasan dari sumber daya manusia ini. Nah, ini yang tentunya ikan bisa masuk di situ karena kita tahu bahwa omega 3 itu paling banyak dan bahkan paling utama ada di ikan, tidak di sumber protein hewan lainnya. Walaupun ada di tanaman pangan ya, kacang-kacangan dan sebagainya. Tetapi ikan ini tetap harus kita pertahankan. Walaupun mungkin tadi korelasi ataupun tidak ada korelasinya antara stunting yang tinggi dan kemudian dengan konsumsi yang rendah dan sebagainya. Tetapi intinya bahwa bagaimana kita bisa memberikan asupan kepada anak-anak balita khususnya yang menjadi generasi penerus bangsa. Secara nasional, walaupun target 14% di tahun 2024 dan saat ini mungkin sudah 24,4%. Kemudian juga tadi Sulawesi Utara 21,6% ya Bu ya. Dan ini juga artinya sudah mendekati batas dari WHO kan membatasi di 20% ya. Jadi mungkin teman-teman dari Sulawesi Utara ini mendapat penghargaan sudah mendekati dengan batas di WHO dan mudah-mudahan mungkin bisa mendukung yang 14% di tahun 2024. Nah, tentunya dengan tantangan ke depan ini, karena kita tahu bahwa kita sudah memiliki beberapa agenda termasuk generasi emas di tahun 2045, pasti ada dukungan dari sumber daya manusia yang akan membangun nantinya. Kita mesti investasi dari sisi kalau di ikan kan pola makan yang masuknya. Kalau di stunting itu kan penyebabnya tidak hanya pola makan tetapi ada pola asuh, kemudian juga ada akses kepada air bersih dan juga kesehatan. Nah, kita masuk di pola makan. Nah, pola makan ini tidak kita makan sekarang kemudian hasilnya besok, tetapi akan investasi ini akan muncul nanti kalau di ilmunya stunting kan kita memberi makan pada 1000 hari pertama kelahiran, itu akan munculnya nanti kemampuannya itu akan setelah 2 tahun. Kalau stunting kan munculnya setelah 2 tahun gizi kronisnya. Tapi kalau kita memberikan asupan gizi yang cukup, itu akan tampak nanti akan di perkembangan anak, baik itu mungkin dari fisik dan juga dari kecerdasannya akan muncul kemudian. Nah, ini yang tentunya tidak hanya kerawanan, tetapi kan kita paham bahwa Indonesia ini punya potensi tidak hanya di darat dan di laut. Artinya kita nanam tongkat, kita tanam di tanah bisa tumbuh gitu kan. Nah, kemudian kita lebar kayu, ikan sudah bisa dapat. Nah, ini yang harus kita kerawanan ini tetap kita antisipasi dengan mempersiapkan dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, tadi mungkin yang ketahanan pangan, kemudian juga pasti kemanfaatannya nanti untuk bisa memperkuat kualitas sumber daya manusia kita. Itu mungkin Mas Aco. Ya, terima kasih Pak Erwin. Nah, mungkin
mungkin sebagai apa ya, closing statement ke Ibu Ira, nah, bagaimana supaya mempertahankan kondisi ini supaya kita juga tidak ke depan mungkin tidak perlu khawatir dengan apa ya, kondisi gelap yang diramalkan akan terjadi. Bukan cuma 2023 tapi tahun-tahun mendatang. Gimana untuk menjaga ini? Jadi untuk menjaga dan menghadapi tantangan ke depan ini yang dikatakan tahun ke depan ini gelap karena diancam dengan krisis pangan, krisis energi dan seterusnya, sehingga yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana menetapkan kebijakan-kebijakan perencanaan yang tepat dengan betul-betul melibatkan seluruh stakeholders pembangunan yang ada. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, semua harus diajak bersama-sama untuk betul-betul memiliki pemahaman, mindset yang sama, untuk betul-betul juga dalam rangka kita menyediakan pangan kita, lebih khusus karena memang untuk bukan untuk pangan yang hewani, terlebih dari ikan, ini yang harus kita lihat dan kita betul-betul, karena memang kita sangat berpotensi untuk ini. Jadi kita bersama-sama untuk melihat itu, dan kita tadi ya mulai bergeser dari mindset karbohidrat, kita mengarah ke betul-betul untuk memanfaatkan pangan yang memiliki gizi yang tepat dan melalui menu-menu yang variatif, dan kita tetap berusaha untuk menjaga supaya sumber daya perikanan kita itu tetap sustainable, dari generasi ke generasi dapat menggunakan pola tangkap yang ramah lingkungan, dan dengan demikian kita juga akan mengarahkan tadi semua masyarakat untuk gemar makan ikan, dan kita sudah mulai menginvestasi sumber daya manusia generasi berikut yang bebas stunting, yang betul-betul memiliki keunggulan, memiliki potensi untuk membangun yang smart dan yang paripurna. Mungkin itu. Jadi tidak ada yang tertinggal, kita berjalan bersama-sama untuk mencapai tujuan kita bersama. Begitu, Pak Aco. Pada Pak Stefanus mungkin masukan apa yang mungkin penting berikan untuk catatan yang harus diperhatikan? Ya. Menurut saya itu yang catatan yang paling itu penting itu bahwa ini pekerjaan yang besar yang melibatkan banyak pihak sebenarnya. Dan ini untuk misalnya untuk ketahanan pangan ini bukan pekerjaan hanya dari dinas pertanian atau dinas pangan, tetapi ini juga menyangkut semua pihak termasuk dinas kelautan dan perikanan. Jadi keterlibatan dari semua stakeholders, baik itu pemerintah non pemerintah, itu sangat diharapkan untuk pembangunan ketahanan pangan ini. Kalau misalnya cuma ya beberapa pihak yang terlibat di situ, ini tidak akan jadi ini pembangunan ketahanan pangan. Dan makanya itu kami juga sangat itu untuk dinas kelautan dan perikanan ini untuk terlibat aktif di dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan ini. Dan bukan cuma pemerintah juga, tetapi swasta, dari perusahaan-perusahaan di sini. Nah itu kita dapat penghargaan juga itu sebagai tambahan itu karena juga keterlibatan dari lembaga-lembaga non pemerintah, dari sektor swasta, yang dari pusat itu mereka tertarik karena di Sulawesi Utara ternyata itu untuk pembangunan ketahanan pangan itu juga dari sektor swasta itu terlibat. Misalnya untuk penanganan stunting saja itu beberapa perusahaan itu terlibat di situ. Jadi intinya itu juga bukan cuma pemerintah tetapi juga masyarakat dari
semua sektor dari non government dan juga LSM di situ, masyarakat, berbagai lapisan masyarakat harus terlibat di sini karena ini pekerjaan yang besar yang melibatkan perhatian dari banyak pihak. Saya kira itu, Pak. Ya. Ya. Mungkin Pak Erwin bisa memberi masukan kecil untuk bagaimana mungkin menyemangati lah. Karena mungkin karena sudah Sulawesi Utara ini sudah bagus, mungkin bagaimana mempertahankan, meningkatkan. Silakan Pak Erwin. Ya. Baik, mungkin kaitan dengan poin terakhir ini, tentunya kita tadi sudah merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kaitan dengan kerawanan dari sisi pangan, kemudian energi dan sebagainya. Tentunya kita perlu memastikan kembali bahwa produksi, upaya-upaya peningkatan produksi yang tentunya nanti mengarah ke peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga diseimbangkan dengan kita tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan. Itu yang pertama. Karena kita tahu kita punya cita-cita yang lebih tinggi, kemudian juga menghadapi kerawanan entah kapan ini akan terjadi, kita sudah siap. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya ketika kita bicara untuk ketahanan pangan dan gizi, ini kaitan dengan kualitas atau mutu dari khususnya ikan. Ini juga harus dipertahankan. Karena kita ingin sehat, pasti makannya juga ikan yang menyehatkan atau bermutu. Kita bisa mencerdaskan dengan mutu ikan yang baik. Gitu. Kemudian yang berikutnya tentunya kita terus mendorong memberikan pesan baik terkait dengan kandungan dan kandungan gizi dan manfaat ikan. Mungkin tidak hanya ikan, tetapi banyak sumber daya mungkin pangan nabati yang juga baik pun itu kita harus sampaikan kepada masyarakat. Mungkin harga bisa mahal, tetapi ketika paham bahwa itu adalah bagian dari investasi untuk anak-anak kita, tentunya pasti akan diambil jalan itu. Kemudian yang terakhir tentunya tadi sudah diingatkan oleh Pak Stefanus, karena untuk ketahanan pangan, kemudian kelautan pangan tidak bisa kita kerja sendiri, tetapi perlu ada sinergi dan kerjasama, baik itu dari instansi pemerintah, pusat, daerah, kemudian juga instansi pendidikan tentunya yang punya jaringan untuk menyampaikan pesan-pesan ini, kemudian organisasi kemasyarakatan, kemudian kelompok masyarakat atau komunitas, dan juga teman-teman dari NGO. Jadi ini pesan-pesan ini ataupun misi kita ke depan ini kaitan dengan mungkin kaitan kegelapan mungkin ya, kaitan dengan kerawanan gizi dan sebagainya, ini juga kita harus hadapi bersama. Karena bukan tidak mungkin kita juga punya anak-anak kita yang juga akan meneruskan negara ini. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin, Diana. Dan terima kasih kepada Ibu Elvira, Pak Stefanus sudah berbincang-bincang sore hari ini dalam Tribun Podcast. Cuma tanya Pak Erwin, ternyata dari sumnya dari Papua atau dari mana, Pak? Kebetulan dari Papua, dari Tiak. Oh ya. Ada delay ya. Iya, oke. Iya. Nah, oke, Tribuners, demikian perbincangan kami pada hari ini, dan kita akan ketemu lagi di lain dan waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Mas Acep, masih Pak Stefanus, Bu Elvira, masih sampai ketemu.